yang namanya you can see. Tahu you can see? Baju tangan buntung nggak boleh di televisi, haram. Tapi sekarang lihat, udah terbiasa dengan tangan buntung ditingkatkan. Perempuan sekarang cuma pakai baju setali, kiri kanan pakai kabel kecil sekali. Ini haram, ini nggak biasa. Tapi mereka bikin agar umat Islam menjadi terbiasa dengan dosa. Terus tiap malam ditayangkan perempuan pakai baju setali. Akhirnya umat Islam terbiasa melihat wanita pakai baju setali. Sudah terbiasa dengan baju setali, ditingkatkan lagi, talinya dibuang. Akhirnya perempuan pakai kemben doang. Tahu kemben? Nah, kayak pakai anduk gitu ya. Ini dulu orang pakai kemben di rumah, dari kamar tidur mau ke kamar mandi pakai handuk kemben ya. Sekarang perempuan pakai kemben di televisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak sampai situ saja, Bu. Udah umat Islam terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Sekarang dibuka pusarnya, perut dipertontonkan, paha dipertontonkan. Betul? Ini nggak biasa, tapi karena terus dipaksakan, tiap malam, tiap hari ditayangkan, akhirnya umat Islam terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Sudah terbiasa, ditingkatkan lagi. Goyang-goyang yang biasa dipakai di tempat tidur, sekarang dipindahin ke panggung-panggung dangdut ya. Seperti goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngetril, dan macam-macam goyang haram jadah. Hei, kalau di Amerika yang namanya Madonna, Jennifer Lopez, Britney Spears, mereka memperlihatkan pusar, memperlihatkan paha, mau goyang-goyang erotis seksual. Itu negara mereka, itu budaya mereka, itu agama mereka. Masa bodoh teuing. Begitu juga kalau di India yang namanya Kajol, Karisma Kapoor, Hema Malini mempertontonkan pusar, paha, pantat, goyang-goyang erotis. Itu agama mereka, itu budaya mereka. Sabodo amat. Tetapi ini Indonesia, Bu, yaitu negara Islam terbesar di dunia, yang menurut ajaran Islam semua itu adalah asyaddu haraman, haram yang besar, asyaddu haraman, haram yang berat, yang tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Faham, Bu? Faham, Pak? Kenapa nggak boleh dipertontonkan? Karena dalam hukum Islam itu adalah aurat. Aurat, sesuatu yang dilarang. Aurat ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama aurat qauliyah, yaitu aurat ucapan, kata-kata cabul, kata-kata porno yang bisa merangsang birahi, itu aurat ya. Yang kedua aurat badaniyah, bagian-bagian tubuh yang kalau dipertontonkan bisa membangunkan birahi. Yang ketiga aurat fi'liyah, yaitu gerakan-gerakan tubuh yang apabila digerakkan bisa membangkitkan birahi. Nah, aurat badaniyah ada 2 macam. Ada aurat sughra, aurat kecil, ada aurat kubra, aurat besar. Aurat kecil seperti rambut, ini aurat juga ya, tapi aurat kecil. Tangan, ini aurat kecil. Kaki, aurat kecil. Kalau dipertontonkan, dosanya dosa kecil. Insya Allah dengan mengambil air wudhu, dengan sholat, itu dosa kecil bisa terhapus. Kalau aurat kecil ya, kelihatan rambut, ambil wudhu, nanti hilang itu dosanya. Tapi kalau belahan dada, pusar, paha, ini aurat besar, dosanya dosa besar bagi yang mempertontonkan, dan tidak bisa hilang cuma dengan air wudhu dan sholat. Hilangnya dengan taubatan nasuha, dengan taubat baru dosa-dosa aurat besar itu hilang. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anak gadismu, perintahkan wanita yang beriman agar mereka menutup tubuh mereka dengan jilbab. Saya mau tanya Bu, udah pakai jilbab belum Bu? Udah pakai jilbab belum? Ibu udah pakai jilbab Bu? Oke, sekarang saya mau tanya, jilbab yang mana Bu? Coba tunjuk jilbab yang mana Bu? Ini ya Bu, jilbabnya mana? Tunjuk Bu. Ini inilah perempuan kita nih, banyakkan salah kaprah. Begitu ditanya jilbab, ditunjuk yang di kepala. Ini bukan jilbab. Yang di kepala itu kerudung. Tahu? Jilbab mau tahu artinya apa? Jilbab itu artinya baju longgar. Faham Bu? Jilbab itu baju longgar. Kalau di negara-negara Islam itu yang namanya abaya, yang hitam itu, ya, yang nutup itu, yang longgar itu jilbab. Ya, mau pakai celana boleh, bisa dibilang jilbab, tapi celana longgar. Pakai kaos boleh, tapi kaos longgar, itu namanya jilbab. Paham Bu? Kalau yang di kepala ini kerudung. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, tutuplah dada kaum wanita dengan kerudung. Jadi fungsi utama kerudung pertama buat nutup dada, karena dada ini aurat besar, rambut aurat kecil. Kita salah kaprah, yang kecil ditutup rapat, susu tumpah. Salah kaprah Bu. Ya, lihat anak-anak gadis kita. Wah, kalau mau jalan mau ke pasar, gue pengen pakai jilbab supaya rapi, gue pakai jilbab, libet kepalanya, rapot banget. Pakai celana ketat, pakai kaos ketat. Udah yang namanya tuh pantat, tuh kue baskom, bercetak. Bener? Tinggal cowok yang ngeliat meriang tanggung panas dingin. Lu ngeliat cewek pakai ketat-ketat meriang kan? Meriang. Kenapa? Ini kudrat. Positif negatif kelihatan korsleting, betul? Makanya Allah suruh tutup dengan jilbab supaya lekuk tubuh yang merangsang birahi itu tidak kelihatan. Itu aurat. Nah, sekarang lihat di televisi, itu penyanyi dangdut yang dangdut sekarang udah jadi panggung pelacur, udah jadi panggung mesum, panggung comberan, betul? Padahal gue dulu yang bawa dangdut dari pinggiran menjadi primadona musik Indonesia. Saya yang membuat revolusi musik dangdut. Makanya gua marah ini dangdut diacak-acak kayak begitu. Ya, enak aja lo. Nah ini lihat, mereka bilang kan saya tertutup muka lu jauh. Ditutup dengan pakaian yang begitu ketat. Ini aurat, sama aja lo nggak pakai baju. Betul? Udah ketat, itu pantat lo putar-putar depan muka orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini maksiat ibu-ibu, ya. Nah, kenapa Allah memerintahkan menutup wanita dengan jilbab? Ada dua alasan Bu. Yang pertama, zalika adna ayyu'rafna, agar mereka lebih dikenal sebagai muslimat. Tuh, jati diri, identitas. Kalau ada cewek lihat pakai jilbab, pakai kerudung, oh itu umat Islam. Identitas, kita tunjukkan bahwa kita ini Islam. Tunjukkan dengan identitas, dengan penampilan. Nih yang pertama gunanya, ya Bu. Yang kedua, fala yu'zaina, supaya mereka tidak dikurang ajarin, supaya mereka dihormati, supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka tidak diperkosa. Jangan tiru orang kafir di Amerika tuh ya. Saya pernah membaca surat kabar Amerika.
judulnya The USA Today. Di dalam surat kabar itu ada seorang periset yang mengatakan bahwa di Amerika, di Eropa, setiap 15 menit terjadi satu perkosaan. 15 menit sekali ada sebuah perkosaan. Kenapa? Karena di sana aurat sudah begitu terbuka, aurat sudah begitu bebas, sampai-sampai di Amerika dan Eropa nggak ada anak perempuan 10 tahun masih gadis, masih perawan, nggak ada. Begitu meningkat dewasa diperkosa atau dari kejahatan free sex atau seks bebas. Kenapa? Karena aurat yang begitu terbuka. Begitu juga di Indonesia belum lama ini, begitu hebat-hebatnya itu menjamur namanya goyang-goyang erotis. Kita banyak melihat di televisi korban-korban perkosaan. Ada kakek-kakek memperkosa gadis cilik, perempuan umur 4 tahun diperkosa oleh kakek umur 60 tahun. Pernah lihat? Di televisi pernah ditayangkan. Dan sebaliknya, anak pemuda umur 15 tahun memperkosa nenek-nenek umur 60 tahun. Ini ada di berita-berita televisi, kita lihat. Dan begitu dikonfirmasi kepada mereka oleh petugas, Pak, kenapa sampai hati memperkosa perempuan cilik? Hei pemuda, kenapa sampai hati memperkosa nenek-nenek? Mereka jawab apa? Iman saya agak kuat, birahi saya memuncak setelah melihat VCD goyang-goyang erotis. Makanya yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah itu yang berbahaya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bolehkan buat kamu yang baik dan aku haramkan yang berbahaya, yang tidak baik. Faham Bu? Apalagi ini perempuan, Masya Allah, perempuan ini Pak, kita sangat bersandar kepada perempuan. Kata Nabi, an-nisa'u imadul bilad, in saluhat sulhal bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Wanita itu tiang negara. Coba kaum ibu, ini kata Nabi, wanita tiang negara. Fa in saluhat sulhal bilad. Kalau perempuannya baik, maka negaranya baik. Tapi kalau wa in fasadat fasadal bilad, kalau perempuannya rusak, enggak bermoral, tidak beriman, maka hancurlah negara itu. Saya kasih contoh Bu, ya. Saya punya supir namanya Umar, Bang Umar, ya. Dia ikut saya udah 30 tahun kurang lebih. Siang malam pagi sore ikut saya nyupirin kemana-mana. Umar cuman seorang supir, istrinya namanya si Iyam Maryam, ya. Tapi Masya Allah solehah luar biasa. Umar nggak pernah membina mendidik anak-anak, tapi anak-anaknya si Umar dibina oleh istrinya Maryam. Sekarang tiga-tiganya jadi sarjana. Yang perempuan Aulianti sarjana ekonomi, yang laki-laki Fahmi sarjana hukum, yang satu lagi sarjana. 3 anak jadi sarjana hasil binaan seorang Maryam, padahal suaminya cuma seorang supir. Artinya apa? Ini kalau wanita sebuah negara baik, maka negaranya baik. Maryam bisa menyumbangkan kepada Islam 3 orang sarjana. Maryam menyumbangkan kepada negara Republik Indonesia 3 orang sarjana. Itu membuktikan bahwa kata Nabi, wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya nggak bermoral, membina dirinya saya nggak becus, apalagi dia bisa membina anak-anaknya. Betul? Betul. Oleh karena itu wahai kaum ibu, mari jaga kehancuran wanita Indonesia dari keruntuhan moral. Mari jaga keruntuhan akhlak dan akidah dari umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Caranya bagaimana Bu? Jangan tonton televisi yang maksiat, ya. Nonton televisi pilih-pilih. Enggak semua acara televisi bagus, begitu ya. Enggak semua acara televisi jelek. Yang kita tonton di televisi yang bagus-bagus itu banyak, betul. Jadi kalau nonton TV misalnya ada goyang-goyang mesum, jangan disetel, cari channel lain, pindahin buru-buru. Sedetik aja jangan didetek, ada buru-buru pindahin, ya. Cari misalnya udah channel yang lain juga goyang mesum juga, pindahin lagi ke yang lain. Kalau yang lain masih goyang-goyang maksiat juga, pindahin lagi.
Misalnya saat itu semua televisi lagi goyang maksiat, matiin itu televisi, jangan ditonton. Betul? Kalau udah dimatiin masih goyang juga, buang ke laut. Ada setannya di TV. Ya. Nah ini, dengan cara demikian itu nanti ratingnya turun, peringkatnya turun. Kalau peringkatnya turun, iklannya turun. Kalau iklannya turun, insya Allah dia bubar, bangkrut. Betul? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kenapa? Nyanyi. Mau nyanyi? Oke. Ya. Tapi sebelum nyanyi, gue mau minta duit nih. Bukan buat gue ya, buat kita juga. Saya mau tanya Bu, sekarang kita masih krisis ekonomi apa enggak? Masih krisis enggak? Harga-harga naik apa turun Bu? Naik. Yang namanya minyak tanah, minyak goreng naik apa turun Bu? Naik. Buah-buahan, sayur-sayuran naik apa turun? Gula, kopi, susu. Saya tanya yang benar, susu naik apa turun? Susu naik apa turun Pak? Yang bilang turun otaknya ngeres. Bonanya beneran harganya turun. Bu, saya mau tanya, di era krisis seperti sekarang ini, ada nggak dagang yang untungnya 100 kali lipat? Nggak ada. Mau saya kasih tahu Bu, dagang yang untungnya 700 kali lipat. Mau Bu? Mau dagang untuk 700 kali lipat Bu? Mau Pak? Dagang dengan Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah. Ya. Infak fi nanti. Infak fi sabilillah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, beramal jariah, sedekah, itu akan diganti minimal 700 kali lipat. Masya Allah Bu. Ya. Nah, ini kesempatan. Ini Pak Kiai sedang membangun pesantren. Ini pesantren ini benteng akidah kita Pak, benteng moral, benteng umat dari serbuan pengaruh negatif globalisasi. Oleh karena itu secara moral kita harus memelihara, membangun pesantren di wilayah kita, karena ini benteng moral anak-anak kita Bu. Betul? Di samping itu dengan berinfak kita bukan tambah miskin, tapi dijanjikan oleh Allah akan tambah makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk, silakan diadarkan. Mana petugasnya? Di sini mana petugasnya? Silakan diadarkan. Sambil membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya
ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بآل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك alaih. Bu, saya ingatkan ya, berinfak jangan cuma sekarang, besok-besok kalau ada rezeki sisihkan ya. Coba yang lain dimatikan, gitu ya, hospital naiknya. Sisihkan, cari amal jariah. Nih, bangun pesantren kita ya. Karena di samping rezeki jadi makmur Bu, dengan infak itu bisa nolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala, kata Nabi ya. Sedekah itu bisa menolak bencana. Zaman sekarang banyak bencana, banyak tabrakan, banyak macam-macam, betul? Dan ini juga sedekah infak fi sabilillah bisa menolong kita nanti kalau kita mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yantafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Bila mati seorang manusia, dia tidak bisa lagi menolong dirinya kecuali 3 hal. Di samping ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang berdoa buat si mati, dan amal jariah yang bisa meringankan dosa kita, yang bisa menambah pahala kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, rajin-rajin berinfak ya Bu. Selesaikan pesantren kita ya Bu. Amin ya rabbal. Nah baik, sekarang sesuai dengan janji saya akan tutup majelis ini dengan sebuah lagu. Setuju? Tapi saya minta supaya lebih berkesan ya, kita kur rame-rame, nyanyi rame-rame. Mau? Setuju? Ini yang hitam-hitam, box hitam ini adalah loudspeaker, pengeras suara ya. Disebut juga sound system, sistem suara. Terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh bapak-bapak ya, cowok. Cowok siap? Cowok siap? Oke. Mid range, suara tengah, diwakili oleh ibu-ibu cewek ya. Cewek siap? Cewek siap? Yang ketiga high range, suara tinggi, diwakili oleh anak-anak. Anak-anak siap? Anak-anak siap? Oke. Sekarang anak-anak dan ibu-ibu diam dulu. Saya mau tes bapak-bapak suara bass. Pak, ikut saya nyanyi. Yang gak bunyi gue doain. Kalian bisa bangun. Yuk cowok ambil suara. Nah, itu suara bass. Sekarang suara tengah, perempuan. Pokoknya yang merasa dirinya perempuan nggak usah diperiksa. Allah. Oke, begini sudah. Perempuan, mulai dari anak gadis, janda, bersuami, sampai nenek-nenek nyanyi. Kalau ada gadis berani nggak nyanyi, gue doain. Dia dulu jauh. Makanya nyanyi, berapa susahnya nyanyi. Yang udah punya laki berani nggak nyanyi, gue doain. Laki lo kawin lagi. Enak. Makanya nyanyi. Kenapa? Nenek-nenek, nenek-nenek mesti nyanyi juga. Nenek-nenek berani nggak nyanyi, gue doain. Bisa kentut 3 bulan. Mules. Oke, perempuan, cewek, ambil suara, ikut saya. Emang
Semuanya nyanyi ya, nyanyi semua anak-anak. Kalau ada yang gak bunyi, kalau dia laki, gua sunatin 2 kali. Oke, anak-anak semuanya ambil suara. Ya, itu suara tinggi ya. Sekarang bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama. Persis tangan kanan. Oke, kita udah ambil suara ya. Sekarang latihan kur. Latihan apa? Kur. Ya, kurnya ada 2 macam. Berapa? Ada 2. Yang pertama namanya wirid. Hey. Caranya begini, kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Gampang kan? Tangan jatuh bunyi hey. Gampang kan? Bisa? Coba sebelah kanan. Ya. Hey. Depan. Semuanya ya. Semua. Hai, tangan gua jatuh bunyi. Kur yang pertama. Kur yang kedua wirid huha. Apa? Huha ya. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5, sama dengan Pancasila 5. Caranya begini, dibuka dengan hu, ditutup dengan hu, selingannya ha, jangan lebih dari 5 kali ya. Depannya hu, belakangnya hu, selingannya ha, jangan lebih 5 kali. Lihat nih, hu ha hu ha hu, 5 kali ya. Depan sama belakang sama, hu ha hu ha hu ya. 5 kali, hu ha hu ha hu. Nah. Hu ha hu ha hu. Paham? Bisa? Bisa? Ya, semuanya coba ya. Oke, sekarang kita menyanyi. Sudah siap? Kita menyanyi. Sudah siap? Kalau mau melacur, siap. Siap apanya lo? Last test. Tes terakhir. Ayo, tes terakhir. Ya. Tur yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey. Ya. Lagi. Yang kedua hu ha hu ha hu. Ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Allah ternyata sangat kasih dan sayang kepada manusia. Sampai-sampai neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan ke neraka, main judi bayar apa enggak? Mabuk-mabukan bayar apa tidak? Melacur bayar apa enggak? Nah, bayar benjol balik. Betul? Dan sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak? Yuk lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya
bagi yang mampu melaksanakan haji, hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Pak, udah tahu surga belum Pak? Bu, mau tahu surga Bu? Mau tahu surga? Di surga Bu, ya, semua orang muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya muda. Gak ada kakek-kakek, gak ada nenek-nenek di surga. Artinya apa? Bukan nenek dan kakek kalau mati gak masuk surga, tapi yang matinya nenek-nenek, kakek-kakek nanti di surga dibangkitkan dalam usia yang muda, ya, kurang lebih usia penduduk surga itu antara 17 sampai 20 tahun. Dan penduduk surga Bu, sorry aja ya Bu, mukanya nggak jelek-jelek begini nih. Nggak usah tersinggung. Kita ini bangsa Indonesia kalau dibandingkan dengan orang Barat termasuk jelek kita nih, betul? Coba lihat orang Barat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulit mereka putih seperti salju, mata mereka biru hijau seperti permata, rambut mereka pirang seperti emas. Padahal orang kafir, betul? Betul? Sebaliknya lihat tuh orang-orang Islam di Jazirah Afrika, ada bangsa Somalia, bangsa Nigeria, bangsa Senegal, mereka Islam, tapi diciptakan oleh Allah, Masya Allah, wajahnya buruk, hitam, legam, belakang. Betul? Umat Islam gak usah kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia ini wajah formalitas, ya, wajah pinjaman, bukan wajah abadi, wajah sementara. Nanti di akhirat wajah manusia bukan wajah yang dipakai di dunia. Nanti di akhirat wajah manusia akan sangat tergantung dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Walaupun sekarang cantik, tampan seperti bintang Hollywood, seperti bintang Bollywood, tapi kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih buruk dari makhluk yang paling buruk. Sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pesek, tapi kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih cantik, jauh lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun." Kata Allah, aku yang akan menentukan kematian di antara kamu, hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Mau cantik selamanya Bu? Mau muda selamanya Bu? Mau masuk surga Pak? Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati? Enggak. Masuk surga mah mati enggak? Masuknya lewat mana? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah Anda. Betul. Betul. Allah Maha Demokratis. Allah tidak pernah memaksa manusia.
Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat, telah jelas yang benar dan yang enggak benar. Jadi bebas, terserah Anda. Seandainya ada warga Bahari, seandainya ada warga Bahari yang kepengen masuk neraka, ada nggak yang pengen masuk neraka nanti kalau mati? Kalau ada, buruan ngacung ngomong banyak orang ini biar kita amin nih. Ada yang mau masuk? Enggak, soalnya tadi waktu saya lagi kesini Bu, di pinggir jalan jembatan situ, ada saya lihat 5 pemuda lagi ngobrol. Kata yang satu, nanti kamu mati mau masuk mana? Kata yang satu, bodoh mau masuk surga. Kata yang lain, bego lu, enakan di neraka. Gua mah nanti kalau mati pengen masuk neraka. Kenapa begitu? Iya, di neraka mah asik, banyak bintang film. Bintang film di neraka mah hangus. Mana ada orang cantik di neraka, betul? Tapi kalau ada yang kekeh, orang warga Bahari pengen masuk neraka juga, boleh, nggak dilarang. Itu hak asasi manusia, betul? Nggak dilarang mau masuk neraka, silakan. Caranya gampang banget. Mau masuk neraka kamu paling ecel. 1, jangan sholat. 2, nanti bulan Ramadan datang jangan puasa. 3, rajin ngerumpi, rajin maksiat, mabuk, pasang pakong, pasang togel. Nanti kalau mati dijamin pasti masuk neraka. Jangan khawatir. Betul. Dan sebaliknya, seandainya ada warga Bahari yang kepengen cantik selamanya, kepengen muda selamanya, tampan selamanya, hidup senang-senang selamanya di surganya Allah yang maha mewah itu, dipersilahkan tanpa pandang bulu, yang kaya kek, yang miskin kek, yang cakep cantik jelek kek, jenderal kek, prajurit kek, boleh masuk surga siapapun asal mau, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gampang, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tinggalkan yang haram, nanti mati dijamin pasti masuk surga. Ini sunnatullah, ini aturan main yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat nanti tidak ada manusia yang dizalimi, tidak ada manusia yang disiksa, begitu juga tidak ada manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan mimpi orang yang nggak pernah sholat pengen masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat bakal bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia, itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang akan kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, wabijahil Fatihah, wabisiril Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa dan kesalahan kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik, hidayah dan inayah agar dapat secara konsisten melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya sampai mati nanti. Sehingga dengan demikian kita berhak untuk memperoleh kehidupan yang selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak, bahwa yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhkan kebatilan dan kesalahan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Hadirin hadirat, sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Apabila ada kekhilafan, kesalahan itu dari Roma Irama, mohon dicampakkan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan dan kebenaran, mohon dibawa pulang sebagai oleh-oleh, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diresapkan dan selanjutnya diamalkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.